Nama Ira Puspadewi mendadak mondar-mandir dalam pemberitaan. Pada 20 November 2025, ia mendapat vonis 4,5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara dalam kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019 hingga 2022. Perbuatan para terdakwa bukan kesengajaan murni untuk melakukan korupsi, namun kelalaian berat tanpa kehati-hatian dan itikat baik dalam prosedur dan tata kelola aksi korporasi PT ASDP Indonesia Ferry. Para terdakwa berhasil memberikan legasi bagi PT ASDP Indonesia Ferry. Para terdakwa terbukti tidak menerima keuntungan finansial. Bukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mari sekilas kita mengenal sosok Ira Puspadewi. Ira adalah lulusan sarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Pembangunan di Asian Institute of Management atau AIM dan meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia atau UI. Selama sekitar 17 tahun Ira bekerja di perusahaan retail multinasional di Amerika Serikat hingga menduduki jabatan Direktur Global Initiative Regional Asia. Kemudian Ira pulang ke tanah air dan bekerja untuk perusahaan plat merah sebagai Chief Executive Officer atau CEO dari PT Sarinah. Ira juga pernah mengabdi di PT Pos Indonesia hingga akhirnya menjadi petinggi di ASDP. Ira menjadi Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP selama 6 tahun 9 bulan yakni sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2024. Ira divonis bersalah dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha atau KSU dan juga akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PTJN tahun 2019 hingga tahun 2022. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Rekan kerja Ira yakni Muhammad Yusuf Hadi dan juga Hari Muhammad Adi Caksono juga mendapat vonis bersalah. Berdasarkan proses sidang yang ada, perbuatan dari Ira dan juga 2 rekannya bukan kesalahan murni melakukan korupsi, melainkan perbuatan kelalaian berat tanpa kehati-hatian dan para terdakwa juga terbukti tidak menerima keuntungan finansial. Apa yang dialami Ira mendapatkan respons dari warganet. Warganet bilang, apa yang dialami Ira mirip dengan kasus dari Top Lembong. Mantan dirut ASDP ini tidak mengambil uang, tetapi dianggap merugikan negara senilai 1,25 triliun. Mengenai perjalanan kasus Ira, sebelumnya pernah di tahun 2024, bulan September, Ira pernah mengajukan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun pra-peradilannya ditolak sehingga status tersangka korupsi melekat pada namanya. Selanjutnya Ira dihadapkan ke persidangan pada 10 Juli 2025. Saat itu 2 rekan kerjanya didakwa telah merugikan negara sebesar 1,25 triliun. Hingga akhirnya Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi untuk 3 terdakwa tersebut, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan juga Hari Muhammad Adi Caksono. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemberian rehabilitasi ini berawal dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR. Dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumi Dasko. Terima kasih. Terpisah, pihak KPK memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Pada tanggal 20 November yang lalu sudah divonis ya atau dijatuhkan vonis kepada para terdakwa. Jadi artinya ini juga menjawab apa yang disampaikan apa yang ditanyakan oleh Mas Mario. Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu pekerjaan kami sudah lolos dari uji material, uji formil dengan memenangkan pra-peradilan. Dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis majelis hakim pada tanggal 20 November. Terkait dengan pertanyaan Mas Mario, pengertian dari rehabilitasi sendiri tentunya nanti dari Biro Hukum dan ini akan melihat dan akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang kami lakukan, sehingga kami baik penyidik maupun penuntut umum bisa memperbaiki kembali langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka penanganan perkara ini supaya kedepannya bisa melaksanakan tugas-tugas kami menjadi lebih baik. Jadi terkait dengan hal tersebut, bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Bisa dipahami Mbak. Ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami. Di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK. Kemudian juga ada terdakwa dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim, seperti itu. Nah, setelah diputuskan, itu selesai, seperti itu.